Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, terkhususnya yang mengikuti pengajian rutinan Sabtu malam Ahad di Pondok Pengajian Tauhid Nur Tajalli Sifatullah dan jamaah Uripi Allah baik yang ada di dalam ataupun yang di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Dan untuk menghormati bulan Rajab ini, marilah kita gemahkan pujian agar kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian malam ini adalah tentang kisah penzina dengan anjing yang sudah tersohor kisahnya. Ada seorang wanita penzina yang tiap detik, tiap waktu, tiap hari melakukan dosa perzinahan. Suatu saat ia melihat seekor anjing yang kehausan. Maka ia dengan rela, ridho, dengan kasih sayangnya, merasa iba di dalam hatinya membantu anjing untuk melepaskan dahaganya, mengambilkan air dengan sepatunya sehingga diberikanlah kepada anjing. Dengan kejadian itu, Alkisah perempuan atau penzina itu diampuni oleh Allah dari segala dosa-dosanya dan masuk ke surga. Itu cerita dohiriahnya. Namun semua cerita-cerita yang ada di dohiriah, kisah-kisah yang ada di syariat, syarat mengandung makna yang mutasyabihat.
makna yang rahasia yang selama ini tak pernah diungkap oleh manusia. Kenapa manusia tidak bisa mengungkap makna-makna yang mutasyabihat, makna-makna yang rahasia di atas rahasia? Karena manusia sibuk dengan kemanusiaannya. Karena manusia sibuk dengan hukum-hukum manusianya. Karena manusia sibuk dengan agama-agama manusianya di hatinya. Sehingga luput memandang asar atau mutasabihatnya ayat-ayat yang terjadi di sekitar kita ataupun ayat-ayat yang sudah tersohor diceritakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna mutasabihatnya itu adalah jadi penzina itu bukan hanya perempuan saja. Laki-laki pun juga penzina di sisi Allah. Bila di dalam hatinya tak ada Tuhan yang mentuhaninya. Bila di dalam hatinya yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang jelas dan yang berkuasa masih hawa nafsunya. Ibarat anjing yang sedang kehausan. Itulah orang-orang penzina. Ya termasuk saya juga sama. Seluruh manusia ketika di dalam hatinya masih kewujudan diri manusianya yang ada. Kewujudan diri manusianya yang hidup. Dan kewujudan diri manusianya yang berperan dan berkuasa atas segala kehidupan dunia ini. Itulah yang disebut fahsya wal munkar. Itulah zina itu. Jadi zina secara syariatnya ya berzina. Hubungan antara laki-laki dan perempuan. Zina juga bisa hubungan antara perempuan dan perempuan. Zina juga bisa antara laki-laki dan laki-laki seperti kaumnya Nabi Lut. Cinta kepada sejenisnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam kehidupan ini bila kita hidup tanpa Tuhan, berarti selama ini kita telah mengikuti, kita telah menjadikan iblis dan setan sebagai pemimpin-pemimpin kita. Kita dengan relanya, kita dengan ridhonya, diutus, dirasuli, disuruh apa saja oleh iblis dan setan mau. Disuruh duduk oleh iblis dan setan mau. Disuruh berdiri oleh iblis dan setan mau. Disuruh sholat dengan iblis dan setan mau. Disuruh ibadah dengan iblis dan setan mau. Disuruh bekerja dengan iblis dan setan mau. Semuanya serba disuruh, diperintah, dirasuli, diutus oleh iblis dan setan. Jadi siapakah sebenarnya setan itu? Jadi siapakah sebenarnya iblis itu? Di dalam ayatnya Allah. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Coba kita lihat, coba kita tengok ke dalam hati kita. Siapa yang wujud? Tuhankah ataukah kita? Tengoklah di dalam hati kita siapa yang hidup. Tuhankah atau malah diri kita yang merasa hidup? Tengoklah ke dalam dada kita. Siapakah yang lebih berkuasa di dalamnya? Allahkah ataukah diri kita selama ini? Inilah yang disebut setan yang nyata. Yakni ketika kita selama ini merasa lebih wujud daripada wujudnya Allah.
Setan itu adalah merasa dirinya lebih hidup daripada hidupnya Allah. Setan itu lebih nyata yang selama ini merasa lebih berkuasa daripada Allah. Seolah-olah Tuhan pencipta manusia tak ada hidupnya sama sekali. Tak ada hadirnya sama sekali. Tak ada wujudnya sama sekali. Bila Allah Tuhannya manusia tak ada wujudnya. Tak ada hidupnya. Tak ada kuasanya sama sekali bagi kita. Lalu buat apa kita nyembah selama ini? Meskipun kita seolah-olah menyembah, tapi sejatinya kita takkan pernah bisa menyembah selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah hal yang tak ada? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada yang tak wujud? Tentunya pengabdian kita, persembahan kita selama ini semua tertuju kepada yang wujud. Siapa yang wujud di dalam hati kita? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Ya semuanya setan inilah yang membuat manusia menjadi penzina. Zina di dalam solat-solatnya. Di dalam solatnya kelihatannya menghadap. Badannya menghadap kiblat tapi hatinya menghadap. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Menghadap hawa nafsunya sendiri. Setannya ketika sholat Allahu Akbar, setannya malah pergi meninggalkan masjid. Setannya malah pergi meninggalkan badan-badan yang kaku sendirian. Apakah itu dikatakan menyembah? Apakah itu dikatakan mengabdi? Itulah yang dimaksud zina itu. Jadi selama ini anjingnya melet. Anjingnya kehausan. Kenapa? Karena tidak diminumi dengan ma'ul hayat. Air kehidupan. Tenggorokan anjingnya kering dari ilmu hakikat dan makrifat. Kenapa? Karena selama ini yang dikonsumsinya babakan kasar-kasar saja. Babakan syariat-syariat saja. Maka anjingnya kehausan. Haus apa? Haus pulang kepada Tuhannya. Jadi bagi para penzina, itu maknanya apa ketika meminumi anjing yang sedang kehausan itu? Maknanya penzina itu adalah diri kita sendiri yang selama ini sudah kehausan tentang ilmu ketuhanan. Agar anjingnya, agar hawa nafsunya tidak haus lagi. Maka pasti bila anjingnya sudah tidak kehausan lagi, bila anjingnya sudah rela pulang kepada penciptanya, maka anjingnya akan mutmainnah. Itu juga dikiaskan dengan anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing yang mutmainnah. Maknanya hawa nafsu kita setelah diminumi oleh ma'ul hayat, air kehidupan, yakni sudah menyadari uripe Allah, maka hatinya sudah tenang, damai, tentram, makmur di dalam kodok dan kodarnya Allah. Hatinya tidak zina lagi. Hatinya tidak protes-protes lagi kepada Tuhannya. Hatinya sudah diam, trimo ing pandumi Gusti, trimo menerima apa adanya, apa yang sudah dikehendakkan Tuhanku terhadap diriku. Karena apa? Karena anjingnya sudah tidak haus lagi. Ya pasti yang meminumkan air kepada anjing, ya pasti masuk surga. Karena yang meminumi anjing itu juga sudah jadi ahli surga.
surga. Manusianya sudah taubat dari perzinaannya. Bertobat bagaimana caranya? Apa dengan banyak membaca istighfar? Jutaan istighfar kita baca pun, bila kita masih lebih wujud daripada Allah sebagai Tuhan, bila kita di dalam hati kita merasa lebih hidup daripada Tuhan, maka istighfar miliaran pun ya tak ada gunanya. Malah tambah besar dan tambah besar kewujudan setannya. Karena merasa bangga dengan istighfarnya. Karena merasa mulia dengan istighfarnya. Karena merasa sudah diampuni dengan istighfarnya. Karena masih ada manusianya yang berlagak seperti Tuhan di dalam hatinya. Jadi bagaimanakah istighfar yang sebenar-benarnya istighfar? Maknanya bertaubat yang sebenar-benarnya bertaubat agar tidak menjadi penzina lagi. Agar anjingnya selamat dari perzinahan. Agar anjingnya tidak haus-haus lagi. Maknanya untuk menyelamatkan diri kita dari perzinahan dan agar anjing yang menggonggong yang selama ini rakus kepada dunia tidak rakus lagi untuk selalu memikirkan dunia, maka kita wajib melepaskan apa-apa yang bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Ilmu bukan milik kita. Amal bukan milik kita. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah buktinya bahwa kita tidak punya apa-apa dan bahwa kita pun juga tidak punya siapa-siapa. Alias yatim piatu. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad, yatim piatu. Apa maknanya yatim piatu? Tidak mengaku-akui bahwa hidup ini hidupnya. Tidak mengaku-akui di dalam hatinya bahwa badan ini badannya. Apalagi sholatnya, apalagi ibadahnya, apalagi ilmunya, apalagi harta-hartanya yang selama ini menyiksa hatinya. Dengan harta kita disiksa di dalam dunia ini. Terbelenggu di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud penzina adalah seluruh manusia yang jauh dari jalan Tuhannya. Yang dimaksud penzina adalah hati yang belum bisa lillahi ta'ala. Jadi menit per menit, detik per detik di dalam kehidupannya selalu berzina. Pandangannya zina, pendengarannya zina, maka sejujurnya lah kita harus mencari ma'ul hayat untuk meminumkan air kehidupan ini kepada hawa nafsu kita. Karena barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, ia adalah lebih rendah daripada anjing itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan kajiannya, marilah kita berlatih di dalam menghening-heningkan hati kita, jiwa kita, nyawa kita, roh kita, kehidupan kita, menggelap-gelapkan semua yang bukan milik kita agar nyata nurullah, agar nyata uripe Allah. Ketika kita sudah sampai kepada titik rela, ridho bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Mengheningkan cipta, mulai bismillahirrahmanirrahim. Silakan.
Alhamdulillahirabbil alamin, mengheningkan cipta selesai. Mari kita buka surat Al-Isra ayat yang ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi ujung pangkalnya zina itu apa? Jalan yang buruk itu apa? Ketika manusianya masih jadi Tuhan di dalam hatinya, itulah hakikat zina itu. Ketika manusianya masih lebih wujud daripada wujud Tuhannya di hatinya, sholatnya, ibadahnya, semua yang dilakukan di dalam kehidupan ini full penuh dengan perzinahan. Di sisi Allah, apa sih maknanya zina itu? Ya dosa besar. Apa sih dosa besar itu? Ya wujud diri manusiamu, itulah hakikat dosa itu. Ketika manusiamu masih ada di dalam hatimu, ya dosa terus, ya terbakar terus, ya disiksa terus di dalam alam kubur dan alam jahanam yang berbahan bakarkan badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kenapa mereka dihukum? Kenapa kita disiksa? Karena selama ini kita berzina terus. Sampai kapan kita disiksa terus? Sampai kita rela ridho mencarikan anjing kita yang kehausan ini dengan ma'ul hayat. Dengan air kehidupan. Supaya hati ini hidup, dikasih apa? Ya belajar ilmu, hakikat dan makrifat. Belajar ilmu ketuhanan. Bagaimana caranya beriman yang benar. Bagaimana caranya bersahadat yang benar. Itu yang harus dicari. Itu yang harus dikaji. Selama iman kita tidak benar, maka rukun Islam syahadat kita pun tidak benar. Bagaimana mungkin kita bisa bersahadat kepada yang gaib? Bagaimana mungkin kita bisa bersahadat kepada yang tak wujud? Berarti selama ini kita akan bersahadat kepada penzina dan anjing. Selama ini yang kita saksikan, yang kita lihat di dalam diri kita, penzina dan anjing yang disaksikan. Masih hidup dan badan manusianya yang jadi Tuhan, bagaimana bisa menyaksikan Tuhan? Bila kita sudah sadar bahwa kita bukan Tuhan, bila kita sudah sadar bahwa kita hanyalah khalifah, wakil-wakil Allah, berarti wakil-wakil Allah kan tidak harus jadi Allah, tidak harus jadi ketua. Selama ini kan posisi kita seolah-olah kitalah sebagai ketuanya. Allahnya disingkirkan, Allahnya rakanggo. Karena selama ini kita yang jadi Tuhannya. Allahnya goib, tidak bisa apa-apa. Lalu buat apa kita nyembah yang tidak bisa apa-apa? Kita lanjutkan ayat yang selanjutnya di surat Al-A'raf. Ayat yang ke-175. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.
yang artinya, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan. Sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Jadi setan kita sudah tahu. Siapa setan itu? Ya ketika kita yang masih lebih wujud daripada wujud Tuhan. Setan itu siapa? Yang tak mau bersujud kepada Adam. Yang tak mau bersujud kepada asal-usulnya. Asal-usulnya tidak ada. Maunya pingin ada terus. Maunya Allahnya saja yang tidak ada. Bila memang hidup ini milik kita, maka kita takkan pernah mati. Lalu kenapa manusia mati? Karena sejatinya manusia tak punya hidup. Kita lanjutkan ayatnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalb. In tahmil alaihi yalhat aw tatrukhu yalhat. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina wa qasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggalkan, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Maknanya ayat-ayat itu apa? Yakni ayat-ayatnya Allah. Siapa yang bisa membaca ayat-ayatnya Allah? Ya Allah sendiri. Bila yang ada, bila yang wujud, bila yang hidup masih manusianya, yang dibaca manusia ya ayat-ayat setan saja. Kenapa? Karena manusia mengikuti setan terus, menjadikan pemimpin-pemimpin hatinya iblis dan setan. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Inilah bukti bahwa semua kisah-kisah yang dulu pernah kita dengar, itu semua hanyalah kiasan-kiasan. Hati kita pun juga berlaku demikian. Sama dengan ceritanya Musa dan Fir'aun. Kita selama ini jadi Fir'aunnya. Kenapa? Tidak ada Tuhan di dalam hati kita, yang ada hanyalah kita sendirian. Itu kan Fir'aun. Kapan kita jadi Musa? Ya ketika kita mulai belajar dan belajar ilmu tentang ketuhanan. Bila sudah sampai manusia di dalam alam kenabian, alam kerasulan, maka ia akan diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi aku yang memanah. Ini kalau diaplikasikan, wahai Halim, bukan kau yang bisa duduk itu, Halim. Bukan kau yang bisa bicara, bukan kau yang bisa melihat, bukan kau yang bisa membesarkan tubuhmu dari tanah sampai setua ini. Semua itu adalah aku, kata Allah. Itulah alam kenabian, alam kerasulan. Itulah yang dimaksud aulia Allah, para wali-walinya Allah. Padahal seluruh manusia, kita semua hakikatnya ya walinya Allah. Tapi kita selama ini tidak menjadikan Allah sebagai wali. Tapi kita lebih cinta menjadikan iblis dan setan
setan sebagai wali kita di hati kita. Jadi seluruh manusia itu adalah para utusan, para rasul. Tapi sayangnya manusia lebih cinta menjadi utusan-utusan, lebih cinta menjadi rasul-rasul, lebih cinta menjadi pesuruh-pesuruh. Iblis dan setan di dalam hatinya daripada menjadi rasulnya Allah. Maka dari itu diciptakanlah sosok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai contoh rahmatan lil alamin, contoh untuk semua manusia. Siapakah Nabi Muhammad itu? Rasulullah. Mestinya kita semua harus menjadi Rasulullah juga. Maka itulah yang dikatakan umat-umat Rasulullah. Soale podo Rasulullah. Maka ya jadi umatnya Nabi Muhammad, sama-sama Rasulnya. Kalau kita tidak menjadi Rasulullah, kita hanya menjadi Rasulun Nas, Rasulnya iblis dan setan. Meskipun kita banyak ibadah dan tinggi ilmunya, ya jangan mimpi jadi umatnya Rasulullah. Karena apa? Tidak sejenis. Cinta kita selama ini hanya cinta kepada sejenis apa? Cinta kepada hawa nafsu kita sendiri. Yang mana cintanya hanya terhadap yang selain Allah. Yakni cinta dengan urusan-urusan dunia. Itulah yang dimaksud penzina. Kita selama ini menjadi penzina rakroso. Penzina dan terhina di sisi Allah. Inilah jadi mutasabihatnya. Di balik cerita tentang berzina dan anjingnya. Bila kita rela ridho mencarikan ma'ul hayat. Tombo hausi ati. Tombo hausnya kalb. Kalb itu apa? Anjing yang ada di dalam dadanya yang selama ini dipeliharanya. Maka ia akan masuk surga. Jadi bukan anjing-anjing dohir. Jadi kalau kita hanya menyaksikan cerita-cerita dohir, maka dari itu kita selama ini hanya halusinasi saja. Imajinasi, angen-angen, ayang-ayang wae. Karena yang dilihat, mung ayang-ayangi dewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sudah didawuhkan oleh Allah bahwa di dalam dunia, di dalam segala sesuatu itu mengandung makna-makna yang mutasyabihat. Jadi banyak kiasannya. Bila kita terlena di dalam kiasannya, ya akhirnya kita terlena untuk mencari air kehidupan, air yang bisa mengobati rasa hausnya anjing yang ada di dada kita selama ini. Oh, rupanya yang ada dalam diri kita penzina dan anjingnya jadi satu. Yaitu ya kita semua, anjingnya ya kita, penzinanya ya kita, setannya ya kita, malaikatnya ya kita, semua jadi satu di dalam kitab Al-Qadim. Di dalam tiap-tiap diri manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mungkin yang hanya sebentar ini bisa memuaskan hati kita, bisa mengobati rasa haus anjing kita yang selama ini kita pelihara di dalam diri kita. Anjingnya supaya dikeluarkan, dipelihara di luar saja. Jangan dipelihara di dalam hati kita, supaya hati tetap suci dengan sucinya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan selawat dolimin taful bala agar hati kita terhindar dari dolim-dolimnya hati, dari penzinahan, dari hausnya air kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili
ظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسلل ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kira-kira sahabat-sahabatku ada pertanyaan? Ayo yang mau bertanya silakan.